Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pada pertemuan minggu yang lalu, pembahasan kita masih tentang zikir la ilaha illallah yang merupakan seutama-utama zikir yang pernah diucapkan oleh para karena Kanjeng Nabi yang telah menyampaikan dalam dauhnya, ana afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir yang aku ucapkan dan para nabi, para rasul sebelumnya adalah la ilaha illallah. Di dalam zikir la ilaha illallah, pembahasan kita terakhir minggu kemarin itu relevan untuk semua kalangan. Baik itu kalangan salik, yakni orang yang sedang menempuh perjalanan ruhani kepada Allah, atau bagi seorang yang bukan salik, orang ammatun nas, ya, manusia pada umumnya, asalkan dia muslim, la ilaha illallah itu juga relevan. Atau yang ketiga, yaitu kalangan wasil, orang-orang yang sudah sampai, yang sudah ma'rifat, usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga zikir la ilaha illallah juga relevan pada kalangan mereka. Adapun untuk kalangan salik dan yang bukan salik, kenapa zikir la ilaha illallah relevan untuk golongan salik maupun yang bukan salik? Karena mereka salik, lebih-lebih yang bukan salik, mereka di dalam melihat suatu perkara, ya, itu hanya melihat zahirnya saja, belum melihat kepada yang menggerakkan, yang menjadi asal dari peristiwa dan kejadian itu. Maka untuk menyelamatkan dari daqaiqus syirki, dari syirik yang kecil, supaya tidak ada kecenderungan hati kepada selain menyaksikan keagungan Allah, maka perlu kepada penegasian, ya, penegasian terhadap Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga zikir la ilaha illallah ini berlaku dan relevan untuk kalangan salik maupun ghairu salik. Kemudian untuk kalangan yang wasil, zikir ini juga relevan. Kenapa? Karena, ya, walaupun seorang wasil yang sudah sampai, yang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka, ya, sudah, artinya kebergantungan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah full, namun dalam situasi-situasi tertentu masih tidak menutup kemungkinan, ya, masih suka untuk
melihat kepada dirinya, dalam arti masih menoleh. Kadang-kadang ada saat-saat di mana dia masih mengharapkan mukasyafah, mengharapkan ma'rifat dan seterusnya. Ini juga perlu untuk ditenggelamkan ya dengan la ilaha illallah. Kemudian kita juga mencontohkan diantaranya Sidna Abu Bakar, yang mana beliau seringkali di tengah-tengah ucapan yang beliau sampaikan itu tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Nah, padahal beliau adalah sebagai pimpinan umat Rasulullah yang akan masuk surga dengan tanpa hisab, dan termasuk sahabat Nabi yang paling utama, Sidna Abu Bakar. Beliau ini memberikan contoh kepada kita pengucapan la ilaha illallah itu pada makom bako. Nah, makom bako itu adalah makom di mana seorang hamba sudah tetap di dalam hatinya sifat-sifat yang terpuji. Itu namanya makam bako. Wa huwa ba'dal fana. Ya, makom bako ini tetapnya di dalam hati sifat-sifat yang terpuji. Ini adalah setelah makom fana. Apa makom fana? Yaitu makom di mana sudah lenyap, sudah fana dari dalam hati sifat-sifat yang tercela. Falaisa syai'un aula bil insan, sedangkan tidak ada yang lebih utama dari ciptaan Allah melebihi manusia, maka ayyulazimahu minal azkar ghairaha kama taqaddam. Kemudian sekarang walil masyayikh, ini sekarang lanjutannya. Walil masyayikh radhiyallahu anhum. Walil masyayikh radhiyallahu anhum turukun fi kaifiyatin nutqi bihadhil kalimatis syarifah wa fil jahri biha wal israr. Para masyayikh, utamanya para guru-guru thariqah, mereka memiliki cara tersendiri, ya. Artinya memiliki metode khusus masing-masing di dalam mengucapkan kalimat yang mulia ini, yakni kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam mekanisme membacanya itu fil jahri wal israr. Ada yang membacanya jahar. Jahar itu dibaca secara nyaring yang dapat didengar oleh orang lain. Itu namanya membaca secara jahar. Ada juga wal israr, ya, yang membacanya itu dengan tanpa suara. Itu adalah ijtihad yang dilakukan oleh para masyayikh ya di dalam thariqah. Wa fi syara'itil lati yahtaju ilaiha adz-dzakiru minal mu'taridin lil faydil ilahi wal fathir rabbani wa hiya masyruhatun fi rasailihim falyutalibha may yuridu ay yasiru ala sabilihi. Sekaligus mereka ya di dalam pengucapan zikir la ilaha illallah, ada yang dibaca jahar, yang dibaca nyaring, ada yang dibaca sir. Sekaligus mereka meletakkan syarat-syarat yang dibutuhkan bagi seorang yang tengah menzikirkan itu. Salah satu contoh misalnya kalau di dalam Qadiriyah Naqsyabandiyah misalnya, kaifiyah, mekanisme zikirnya adalah ketika melafadzkan la ilaha illallah, okay, dengan cara duduk seperti tahiyat akhir tapi dibalik. Kalau tahiyat akhir itu kan, tahiyat akhir kan kaki kita yang kiri ya ditindih oleh kaki kita yang kanan, gitu, condong ke arah kanan. Tapi ketika zikir la ilaha illallah, kalau seperti dalam thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu mereka duduk dengan condong ke arah kiri, seperti tahiyat akhir tapi miringnya ke kiri. Ya, yang mana kaki yang sebelah kanan yang dilipat ditindih oleh kaki yang kanan. Itu adalah kaifiyah yang berdasarkan ijtihad para masyayikh. Dibaca 165 kali dalam keadaan mata terpejam. Kemudian banyak ijtihad yang lain. Contoh ada yang dibaca
yang dibaca nyaring, ada yang dibaca pelan, ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara, ada yang duduknya ditentukan seperti tadi, ya, seperti kita tahiyat akhir, tapi kita condong ke sebelah kiri untuk menundukkan, ya, lurus pada saat illallah itu dihentakkan ke latifatul qalbi namanya. Itu kalau di dalam Thariqah Naqsyabandiyah itu dibahas secara panjang lebar. Jadi sekali lagi itu adalah metode yang disampaikan oleh para masyayikh tentang tata cara, ya, yang tentu setiap setiap thariqah itu memiliki kaifiyah yang berbeda-beda. Wa hiya masyruhatun fi rasailihim, yang mana tata cara berikut bacaannya itu sudah mereka jelaskan di dalam tulisan-tulisannya. Kalau misalnya seperti dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu, yang cara duduknya seperti yang saya sampaikan, itu ada dijelaskan di dalam kitab seperti Tanwirul Qulub. Jadi dijelaskan di dalam risalah-risalah mereka. Falyutalibha may yuridu ayyasiru ala sabilihim. Maka siapa yang ingin mengetahui lebih detail mengenai kaifiyah itu, hendaknya mencari, ya, merujuk kepada kitab-kitab mereka. Waman wajada fi zamanihi ahadan, waman wajada fi zamanihi minal masyayikhil muhaqqiqin, fal aula bihi ayyakhudha dzalika minhu. Maka jika di zamannya kita berada di zaman yang masih nututi, ya, masih menangi, apalagi kita dekat misalnya secara tempat, maka lebih utamanya lagi hendaknya kita mengambil itu, dalam arti mengambil tata cara zikir itu dari mereka yang memang sudah mendapatkan ijazah, ya, dari guru ke guru. Fa innal kutuba hilatul faqid, adapun kitab itu hanya sekedar jejak, ya. Artinya tidak cukup sebenarnya kalau kita hanya mendapatkan penjelasan di buku, tapi kita membutuhkan guru, ya. Salah satu yang menjadi bukti akan urgensi pentingnya guru, ya, di dalam zikir, di dalam ilmu itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam menurunkan Quran, tapi Allah menyertai Quran yang diturunkan itu bersama dengan Rasulullah. Itu isyaratnya adalah bahwa hanya Quran saja itu tidak cukup. Perlu ada yang memecahkan problem-problem yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Ya, itulah guru. Karena seandainya, ya, kita tidak butuh guru, maka sama dengan kita tidak butuh nabi, cukup Quran. Ya, tapi faktanya Allah enggak. Allah turunkan Quran bersama Rasul, bersama seorang nabi. Padahal bisa saja Allah misalnya, ya, sudah turunkan 30 juz, sudah suruh baca sendirilah, bisa gitu. Tapi Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita hikmahnya adalah bahwa dalam kehidupan ini kita perlu kepada pembimbing. Ya, pembimbing itu adalah guru. Okay. Fa innal kutuba hilatul faqid wa illa fakam min farkin. Fakam man farraqa baina man ya'khudhu tariqahu an arifin muhaqqiq yasluku bihi ilallah wa baina man ya'khudhu tariqahu min kitab. Ya. Ya, walaupun di sana banyak, ya, akan nampak perbedaan antara orang yang mengambil thariqahnya, perjalanannya menuju Allah melalui seorang guru yang arif, yang sudah betul-betul faham tentang seluk-beluk perjalanan menuju Allah, dengan orang yang mengambil jalannya menuju Allah hanya melalui buku, ya, hanya melalui kitab, hanya melalui bacaan. Nah, jadi pentingnya kita punya guru melebihi pentingnya kita punya buku. Karena seorang guru itulah buku yang berjalan. Kalau hanya buku saja kita membaca tanpa guru, ya, kalau ada pemahaman-pemahaman yang tidak kita paham, buku yang kita baca tidak bisa menegur, tidak bisa meluruskan. Ya. Ya. Tapi berbeda dengan guru kita adalah orang yang hidup.
Maka kalau ada mafahim atau pemahaman-pemahaman yang menyeleweng atau yang belok, guru akan mengingatkan, guru akan meluruskan. Wallahul hadi ila shawab, Allah lah yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Wa ilaihil marji'u wal iyab, dan kepadanya tempat kembali. Wat taufik, dan taufik min huwa biyadih, dari Allah dan di tangan Allah. Ya, Allah sajalah yang memberi taufik kepada hamba-hambanya. Apa taufik? Sering saya sampaikan bahwa taufik adalah khalqu qudratin alat ta'ah. Ya. Taufik itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengerjakan taat. Itu namanya taufik. Ya. Sebaliknya adalah khuzlan. Khuzlan, kekuatan yang Allah berikan untuk melakukan maksiat. Jadi kita senantiasa minta, senantiasa mohon kepada Allah supaya diberi taufik. Ya. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari khuzlan. Karena ya, kita misalnya kalau ada urusan duniawiyah, ya kita selalu tampil di nomor absen pertama. Kalau urusan-urusan duniawiyah, kita selalu tidak ingin terlambat sedikit pun. Tapi untuk urusan ibadah, untuk urusan sholat, kita selalu ngundur-ngundur. Hati-hati, ini adalah salah satu alamah, salah satu ya indikasi tanda bahwa kita mendapatkan khuzlan dari Allah, tidak mendapatkan taufik. Maka taufik itu senantiasa kita butuhkan, kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun wa sa'alta 'anil huduril mutakallaf. Fama makna? Selanjutnya kamu bertanya kepadaku tentang hati yang dihadirkan secara apa? Secara dibuat-buat, dibikin-bikin. Ma maknahu? Apa makna dari ungkapan ini? Fa'alam awalan annal insana fi asli khilqatihi mafturun ala khuluwil qalbi wasti'dadihi liqabuli kulli ma yulqa ilaih. Ketahuilah, perlu kita ketahui pertama bahwa manusia itu asal kejadiannya atau fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang kosong, yang memiliki kesiapan untuk menerima apa yang diberikan kepadanya. Seperti halnya hanyalah wadah yang kosong yang bisa untuk diisi. Ya, hanyalah bak yang kosong yang bisa diisi. Sama juga, hanya hati yang kosong dari selain Allah yang betul-betul akan dapat menerima ya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya. Jadi hati ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah dengan fitrah, dengan aslul khilqah, dia kosong. Artinya kalau dikatakan kosong berarti dia menerima, siap untuk menerima, diisi oleh apa yang datang kepadanya. Mimma yakunu sababan fi solahihi, yang menjadi sebab untuk kebaikan dia, wastinaratihi, dan bercahayanya hatinya, ausababan, begitu juga siap untuk menjadi menemukan limpahan yang menjadi sebab kehancuran dan kegelapannya. Jadi kosongnya hati itu ya bisa diisi dengan cahaya, ya bisa diisi dengan kegelapan. Ya, seperti halnya gelas. Gelas kalau terisi oleh air, maka udara tidak ada di dalam. Tapi kalau terisi oleh udara, ya, kalau terisi oleh udara, maka air tidak ada di dalam. Artinya saling mengusir. Ya, sama hati kita. Kalau hati kita ini terisi makhluk, ya, terisi nafsu, terisi syaitan, maka al-haq ya tidak akan datang, tidak akan kerasan di dalam. Tapi sebaliknya, jika hati ini yang berisi di dalamnya terisi al-haq, kebenaran, maka syaitan tidak akan kerasan di dalamnya. Jadi kedua ini saling mengusir, ya, saling mengusir. Fa awwalu syai'in yulqa ilaihi raskhu fihi
wa fa awwalu syai'in yulqa ilaihi rasakha fihi. Maka yang pertama kali datang masuk ke dalam hati itulah yang akan nancap yang akan menancap dengan kuat. Maka kenapa ketika bayi lahir itu diperintahkan untuk diadzani di telinga kanan, diiqomai di sebelah kiri, supaya yang pertama kali tertancap dan tertanam di hati anak itu adalah kalimatut tauhid. Ya. Karena itu tadi fa awwalu syai'in yulqa ilaih rasakha fihi. Sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam hati itulah yang akan pertama kali nancap. Ya. Kalau yang pertama kali nancap, yang pertama kali masuk adalah kalimatut tauhid, maka itulah yang juga akan menghiasi kehidupannya dipenuhi dengan nuansa-nuansa tauhid. Ya. Wantakosa bihinti kosan, dan akan kokoh terukir di dalam hati. Ya. Yahtaju fi mahwihi ila takalluf wa mujahadah. Sehingga untuk menghilangkannya itu dibutuhkan energi yang ekstra. Mujahadah. Sama juga kalau yang ternyata yang mencokol terlebih dahulu, yang menancap terlebih dahulu di dalam hati ini adalah syaitan, nafsu, ya, maka itulah yang akan menancap kuat, yang akan terukir di dalam hati, sehingga juga sulit untuk ditumbangkan. Wasabiq ila qulubi bani Adam illa man sya'allahu minhum al-ma'rifah bi ahwali dunyahum wa ma yaqa'u bihi kiwamahum wal tidadzuhum fiha wa dzalika awwalu syai'in yasma'unah wa yarawnahu min abna'i jinsihim. Sedangkan manusia pada umumnya, yang mereka ketahui dari urusan-urusan dunia mereka saja, dan bagaimana cara untuk menikmati, menghabiskan hidupnya untuk menikmati atau untuk berfoya-foya, ya. Dan itu dapat mereka tangkap sejak pertama kali mereka dengar. Kayaknya kalau ada bayi lahir itu langsung diadzan. Tidak perlu kita kemudian masih mencari mikrofon misalnya. Masih dicarikan sound system, enggak. Begitu lahir, langsung kita azani. Jadi jangan sampai bayi itu keburu mendengar suara-suara lain. Kalau kita misalnya ada bayi lahir, kemudian kita masih menunggu cari sound system, cari mikrofon, itu sudah keburu mendengar suara-suara lain. Termasuk bisikan-bisikan syaitan yang tidak kita lihat. Maka begitu bayi lahir procot, nah di situ langsung kita perdengarkan pertama kali suara azan yang berisi kalimat tauhid, sehingga itu nanti yang akan pertama kali menancap di dalam hati, terukir di dalam hati, dan akan mewarnai, mempengaruhi kehidupannya ketika dia dewasa. Fa idza waradat ala qulubihim ba'da tamakkuni hadhil asya minha ma'rifatullah wa ma'rifatu huquqi rububiyyatihi wa talabil qiyami biha kama yanbaghi wa yaliku bil hadratil muqaddasah lam tajid fil qulubi mustaqarran wala mustawtinan. Sehingga apabila datang kepada hati setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi hak-hak ketuhanan, lalu selanjutnya dia diminta untuk menunaikan apa yang semestinya ditunaikan dari hadrah, dari artinya hati yang selalu hadir, ya. Maka jika hatinya kosong, tidak pernah terisi oleh Allah, ya, lam tajid fil qulubi mustaqarran wala mustawtinan, sehingga hatinya itu tidak memiliki ruang, ya. Fatabuka mutazalzilatan wa ghairu thabitah, sehingga karena sudah tidak tertanam Allah di dalam hatinya, ya, sehingga dia hatinya mudah untuk mutazalzalah, bergoncang dan tidak kuat, tidak kokoh. Fayahtajula muhala ar-raghib fi rusukhi ma'rifatillah fi qalbi. Maka dibutuhkan untuk, ya, motivasi, bimbingan, suntikan, ya, dari orang-orang yang memiliki ma'rifat di dalam hatinya kepada Allah. Wa ayyasiral huduru ma'allahi ta'bahu wa syi'arahu. Sehingga dengan asupan, ya,
asupan gizi ruhani yang diberikan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada ma'rifat, ada kenal pada Allah, itu akan menjadi hatinya ikut teraliri kehadiran hati bersama Allah, dan itu menjadi dakwah wa syiarah, menjadi kebiasaan dan menjadi syiarnya fi jami'i ibadatihi wa sa'iri ahwali. Bahkan kehadiran hatinya itu mengalir di semua ibadah dan semua keadaan. Jadi hadir hatinya bersama Allah bukan hanya ketika sholat saja, bahkan dalam setiap aktivitasnya hatinya senantiasa hudur ma Allah, senantiasa bersama Allah. Ila mahwi ma sabaqa ila qalbi minal ma'rifati bi ahwalid dunya al musgilah anit tajarrudi li hadzal amr. Ya, sehingga dia dapat mengetahui dengan tentang hakikat dari dunia ini. Hakikat dari dunia ini artinya apa? Sehingga dia tidak kepincut, tidak menjadikan hatinya terikat. Ya, mungkin secara zahir ya bekerja tetap memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagai hamba, namun hatinya sama sekali tidak terikat oleh apa yang dia kerjakan dari profesi-profesi keduniawian. Ya, tetap secara fisik bisnis, secara fisik ya berniaga, mengerjakan pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawabnya, namun hatinya hanya bergantung, hanya senden pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzafru bihi ala wajhil kamal, sehingga dia menjadi orang yang beruntung secara sempurna. Wala budda wa ayyana lahu fi dzalika masyaqqatun wa yahtaju fi ila riyadatin wa mujahadah. Namun untuk sampai kepada tahapan ini dibutuhkan kerja keras. Masyaqqah, harus mesti menghadapi kenyataan yang pahit, yang menyiksa ya. Karena ada mujahadah, kita dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Wa yahtaju fi ila riyadah wa mujahadah, diperlukan untuk sampai ke sana ya, yaitu riyadah dan mujahadah. Waqad yakhifu dzalika wa qad yathqul. Ya, terkadang riyadahnya itu macam-macam. Kalau memang rasa kebergantungannya pada alam-alam materi ini sudah kadung mencokol, maka perjuangan mujahadahnya juga semakin besar, semakin berat. Tapi kalau sekarang sudah ada di dalam hati bibit-bibit ya dari musyahadah, penyaksian terhadap kebesaran dan keagungan Allah, maka mujahadahnya itu tidak seberat yang pertama. Ya, tetap membutuhkan mujahadah, tapi tidak seberat yang pertama. Ya, seperti seorang bayi misalnya, antara seorang bayi yang oleh ibunya sudah perlahan-lahan belajar untuk disapih. Kalau misalnya sehari itu awalnya dia menetek ya, menyusu itu 3 kali, oleh ibunya sudah dikurangi untuk kali pertama 2 kali, kemudian minggu kedua ya sekali, kemudian setelah 1 bulan baru dilepaskan. Itu kan tentu tidak seberat bayi yang memang belum pernah dilepas sama sekali ya, yang masih nyusu sehari-hari, tidak ada batasan, lalu tiba-tiba dilepaskan secara total. Tentu akan lebih terasa, lebih tersiksa untuk yang kedua itu. Sama juga begitu. Nafsu yang belum pernah dididik ya, dengan yang sudah terdidik, sama-sama memiliki atau menjalankan mujahadah, namun nafsu yang sudah mulai diberikan pendidikan itu tentu nilai mujahadahnya atau ya kekuatan mujahadahnya tidak sama dengan nafsu yang belum pernah dimujahadah sama sekali. Baik. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil fitar kamalan wa naqsan. Dan berat dan ringannya mujahadah dan riyadhah itu berbeda-beda, tidak sama
melihat kepada kesempurnaan dan kekurangan. Artinya kalau memang nafsunya belum pernah dimujahadah sama sekali, berarti kan kurangnya banyak. Gitu? Berarti harus menghadapi lebih ekstra di dalam mujahadah itu. Berbeda dengan nafsu yang memang sudah mulai terdidik, sudah mulai dilatih. Berarti kepada kesempurnaan sudah lebih dekat. Berarti tingkat ya beban mujahadahnya juga tidak seberat yang pertama. Wa bi ikhtilafi at-tawajjuhat wal himam quwatan wa dha'fan, dan juga ditentukan oleh tawajjuhat, yakni menghadapnya hati kemana. Kalau dia menghadapnya hati kepada Allah, maka dia langsung bisa fokus karena dia tahu target, tujuan, tembakan yang menjadi target utama sasarannya adalah Allah, sehingga itu akan lebih mudah karena dia tahu tujuan utama apa. Kalau bidikannya adalah untuk mencari ridha Allah, maka dia fokus di tujuan itu. Itu akan lebih mudah dibandingkan orang-orang yang masih ada tujuan-tujuan lain, masih ingin dipuji orang, masih ingin mendapatkan apresiasi dari orang. Lah itu masih jalannya masih berlekok-lekok, gitu. Masih berbelok-belok, sehingga tingkat mujahadahnya dan waktunya pun juga lebih lama. Wa bi ikhtilafi rusukhil umuril musawisah, dan juga ditentukan oleh perbedaan tingkat dari nancapnya hal-hal yang sudah kadung masuk di dalam hati. Artinya kalau sekarang orang yang sudah di dalam hatinya sudah masuk di dalamnya tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, tentu berbeda dengan orang yang di dalam hatinya sudah kadung masuk, mencokol di dalamnya hubbud dunya. Tentu lebih berat. Fa innaha qad tatamakkan minal qalbi tamakkunan balighan wa qad yakunu duna dzalik. Sedangkan kalau sudah ada yang mencokol terlebih dahulu di dalam hati, lah mencokolnya itu ada yang sudah sangat lengket, sudah sangat kuat, ada yang tidak. Walaysa hadzal ladzi dzakarnahu khassan bil huduri faqat, bal huwa amun fi istijlabi jamil akhlaq al mahmudah allati hiya masadirul a'malis shalihah. Yang kami sebutkan di atas ini sebenarnya bukan hanya perkara kehadiran hati saja, tapi bahkan juga mencakup semua akhlak yang terpuji yang menjadi sumber dari amal-amal kebaikan. Artinya bukan hanya kehadiran hati untuk selalu ingat akan kebesaran Allah itu yang dipengaruhi oleh lingkungan, apa yang pernah kita lihat kemudian ya, tapi juga untuk membentuk akhlak yang terpuji yang menjadi sumber dari amal-amal soleh itu juga dipengaruhi oleh hal-hal di atas. Fa innal mutakhalliqa biha yahtaju fi bidayatihi ila sabri wal mujahadah, karena setiap orang yang belajar untuk berakhlak itu pada permulaannya memerlukan kepada kesabaran dan perjuangan. Wa ya'ti biha ma'at ta'ab wal masyaqqah, tentu kalau di mana ada perjuangan ya di situ pasti melelahkan dan sulit. Summa yufdi bihil amru ila an tasdura anhu makrunatan bil ladzati war rahah. Kemudian baru kalau dia sudah hawa nafsunya tertundukkan, baru ketika dirinya tidak lagi disetir oleh hawa nafsu, baru dia akan menyaksikan, akan merasakan dalam pelaksanaan ibadahnya itu mulai terasa nikmat, terasa lezat, terasa rehat. Karena sekarang dia beramalnya bukan lagi dengan nafsu. Yang menjadikan kita beramal itu lelah karena kita dengan nafsu. Tapi kalau dengan Allah, maka kita akan merasa rehat. Beramal dengan nafsu, kenapa berat? Ya, nafsu itu inginnya dipuji. Selama kita haus dengan pujian, beramal untuk ingin dipuji terus, selama itu pula kita akan terus tersiksa. Gitu? Tapi beda dengan beramal dengan Allah. Beramal dengan Allah, kita akan terbebas dari harapan-harapan, ilusi-ilusi palsu, ya, selain mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Idza alima dzalika fa'lam anna al-hudura ma'allah ruhul ibadat. Jika kamu sudah paham itu, ketahuilah bahwasanya kehadiran hati bersama Allah itu merupakan ruh dari ibadah.
Kalau dikatakan ruh dari ibadah, berarti yang menjadikan ibadah itu hidup. Karena sebagaimana jasad tidak dianggap hidup kalau tidak ada ruhnya. Ibadah kalau tidak ada hudurnya tidak dianggap memiliki ruh. Berarti ibadahnya itu seperti apa? Seperti bangkai. Wa huwal maqsudu minha wa bihi yu'nal al-muhakkikun, dan itu yang dituju. Ya, yang dituju bagaimana hati ini selalu hudur ma Allah. Wa alaihi yu'awwalul arifun, dan itu juga yang menjadi impian dari orang-orang yang arif. Bagaimana mereka dalam ibadahnya itu senantiasa ya dapat hudur bersama Allah. Senantiasa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada lagi harapan-harapan untuk mendapatkan pujian dari makhluk, apresiasi dari makhluk, selain hanya Allah saja. Berarti ini kan nyambung dengan bahasan hikam kita kemarin. Wal a'malu allati tasduru minal abdi ma'al ghaflah yarawnaha ilal uqubati wal hijab aqrabu minha ilal mukasyafati wassawab. Dan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba yang disertai kelalaian, beramal tapi hatinya lengah, hatinya lalai, maka mereka para arifin menganggap itu dianggap ya sebagai siksaan dan penghalang, melebihi sebagai pahala dan anugerah. Jadi kalau kita ada ibadah tapi hati kita tidak hudur ma Allah, para arifin memandang itu justru sebuah siksaan. Ya. Karena apa? Kehadiran hati ma Allah itu merupakan satu anugerah. Berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan hudur ma Allah, ya, itu berarti dia tengah dihalangi oleh Allah. Maka caranya bagaimana? Hendaknya kita evaluasi diri apa kekurangan kita di situ, lalu kemudian kita perbaiki dan mohon ampun, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tariqul wusuli ilal huduri ma'allah fil ibadat ayanzural insanu fil umuril musawwisati lahu fayadfa'aha. Adapun cara jalan untuk hudur bersama Allah dalam ibadah, hendaknya seorang manusia kita, hendaknya kita melihat pada hal-hal yang sekiranya dapat mengganggunya, lalu kemudian menolaknya. Wahia kismani, dan itu ada dua. Yang pertama mayar itu min jatil hawas, yaitu yang datang melalui pintu panca indera, seperti kasam wal basori, seperti penglihatan, pendengaran. Wadaf'uhu bil khalwah, yang mana cara menepisnya adalah dengan khalwah. Khalwah yakni dengan membatasi pergaulan. Wa ma yakunu min qabili haditsin nafsi, dan yang datang gangguan itu dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Wa taswisuha 'alal qalbi biwasawis wa khawatir turid 'alaiha wa daf'u bil i'radi anha. Maka cara untuk menolaknya atau menepisnya dengan cara apa? Dengan cara tidak mempedulikannya. Wastighalul qalbi imma bi an tajri fi suratul lafzi alladhi yajri 'ala lisan min qur'anin aw dzikr aw bi ayyaj 'alal qalba mashiyan wa mustami'an ila ma huwal qa'im bil lisan min dzalik. Oke, kita sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fina wa bika. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah waj'alna wa awladana ala khair wa la taj'alna wa ayyamina lisyarri. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.